Selamat, selamat siang teman-teman dan Kak Truli. Kita dari kelompok Kirevat ingin mempresentasikan apa yang telah kita baca mengenai perdagangan anak. Iya, di bagian pertama akan ada saya yang presentasi, Gilbert. Nah, setelah itu ada Renita dan setelah itu ada Fadel. Oke. Di bagian pertama kita akan membahas mengenai topik child labor yang dimana di book chapter dari Sage Handbook of Human Trafficking ini ditulis oleh Holly Cullen, di mana beliau itu merupakan profesor di Fakultas Hukum dari tahun 2010 sampai 2016 di University of Western Australia. Ia juga meraih gelar LLB dan BCL dari McGill University di Montreal, Kanada, dan gelar LLM dalam hukum asasi hak asasi manusia internasional dari University of Essex. Dan juga dia tuh memiliki kepakaran atau fokusnya dalam penelitian di bidang bisnis dan hak asasi manusia, perdagangan manusia, perbudakan dan pekerjaan anak, hak-hak anak, hak asasi manusia internasional, aktor non-negara dalam hukum internasional, dan organisasi internasional. Lewat hal ini, dia menunjukkan keseriusannya dengan menulis satu book chapter di Sage Handbook of Human Trafficking ini. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini itu tetap akan membahas tentang child labor. Jadi, sejak pekerja anak itu telah menjadi fokus utama dari ILO selama kurang lebih 25 tahun sejak dibentuknya program internasional untuk penghapusan pekerja anak atau AIPAC pada tahun 1992. ILO telah memprioritaskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak atau WFCL atau Worst Form of Child Labor yang menandai perubahan dari pendekatan awal yang menetapkan usia minimum untuk bekerja. Pergeseran WFCL pada awal itu disambut dengan baik, tapi ada kekhawatiran kalau ILO terus menganjurkan pendekatan usia minimum pada saat yang sama dengan FCL akan menimbulkan adanya potensi ketidakkonsistenan antara kedua pendekatan tersebut. Koeksistensi pendekatan usia minimum dan UMCL berarti tidak ada definisi tunggal tentang pekerja anak dalam hukum dan praktik ILO. Pendekatan usia minimum menyiratkan bahwa semua pekerja anak sama dengan pekerjaan anak. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di bawah usia minimum merupakan pekerja anak. Pendekatan UFCL konsisten dengan definisi yang lebih sempit tentang pekerja anak yang menyamakan pekerja anak dengan eksploitasi da- dan karenanya menganggap beberapa bentuk pekerjaan anak sebagai hal yang diperbolehkan. Di sini kita akan masuk ke bagian itu terkait batas usia minimum bekerja versus WFCL. Nah, seperti yang ditunjukkan Thomas, ILO itu tidak mendefinisikan pekerja anak dimanapun. Nah, adanya kehinengan ini tuh menyebabkan adanya perdebatan dalam dunia literatur dan akademis tentang apakah pekerja anak mencakup semua bentuk pekerjaan anak atau apakah harus ada unsur eksploitasi atau pelecehan yang berarti bahwa tidak semua pekerjaan anak adalah pekerja anak. Ya, terus dari sini tentu saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang utamanya itu apa eh, apa batasan dari tindakan yang dikategorikan sebagai pekerja pekerja anak. Jadi untuk memahami lebih lanjut kita harus memahami sedikit konteks perkembangan pendefinisiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada di tahun 1919 sampai 1973, yang dimana ILO mengadopsi beberapa perjanjian atau konvensi yang menetapkan usia minimum, di mana anak-anak harus bekerja. Sementara konvensi ini menetapkan usia minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan dan usia yang lebih tinggi untuk pekerjaan berbahaya. Fokus pada penetapan usia minimum untuk pekerjaan menyerahkan model pekerja anak yang menganggap pekerjaan anak pada dasarnya salah. Eh,
Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diterima bekerja atau C138 yang diadopsi oleh Konvensi Perburuan Internasional pada tahun 1973 menuai kritik dengan keluhan adanya ketidakfleksibelan dari C138 ini yang khususnya bahwa model usia minimum mencerminkan praktik barat seperti usia tamat sekolah yang relatif tinggi yang tidak sesuai untuk banyak negara di belahan bumi selatan. Nah, karena itu mereka dikritik karena gagal berfokus pada bahaya bagi anak-anak dari pekerjaan eksploitatif. Salah satu analisis menyerukan kalau diperlukannya pendekatan penghapusan dan regulasi yang diintegrasikan dengan cara yang pragmatis daripada memperlakukan sebagai alternatif yang kaku. Hingga pada tahun 1990-an, konvensi minimum pekerja anak tidak lagi diterima oleh mayoritas negara ILO. Hanya ada sedikit pembahasan tentang pekerja anak dalam literatur akademis eh, terkait penetapan batas minimum. Nah, ba- selama tahun ini, bahasa WFCL mulai bermunculan dan mulai diserukan bangsa-bangsa yang pada akhirnya diberikan label dalam tanda kutip bahasa urgensi WFCL. Nah, kehadiran WFCL di sekitar tahun segini juga bertepatan dengan negara-negara yang terutama PBB yang sedang menurunkan protokol Palermo sehingga yang berdampak pada adanya pendekatan HAM dalam pendefinisian si WFCL ini sehingga dalam pembahasan WFCL terdapat seruan-seruan untuk penghapusan segera terhadap bentuk-bentuk perbudakan, perdagangan manusia, anak-anak yang menjadi tentara, dan pelecehan seksual dan kriminal. Nah, setelah walaupun demikian, terdapat juga kritik eh, salah satunya dari Smolin yang dia menilai kalau C182 atau Konvensi nomor 182 ini gagal berfokus pada bentuk-bentuk kerja anak yang menyebabkan bahaya perkembangan. Nah, dari sini juga saya sedikit merefleksikan dan coba berpikir lebih dalam gitu ya mengenai WFCL dan batas minimum. Ternyata saya merasa eh, dari WFCL ini tuh memang em, dianggap mengaburkan komitmen terhadap batas usia minimum karena fokusnya adalah menghapus pekerjaan yang dalam tanda kutip paling buruk. Banyak negara atau pelaku industri merasa cukup ha- hanya dengan tidak melibatkan anak-anak dalam pekerjaan dikategorikan berbahaya, walaupun tetap memperkerjakan anak di bawah usia minimum dalam bentuk pekerjaan lain. Dua, em, pendekatan WFCL ini dirasa kurang menyeluruh terhadap konteks sosial ekonomi. WFCL sering difokuskan pada pelarangan tanpa mempertimbangkan alasan struktural mengapa anak-anak bekerja seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan kebutuhan keluarga. Akibatnya, larangan dapat membuat anak-anak masuk ke pekerjaan yang lebih tersembunyi dan berbahaya, bukan benar-benar keluar dari bentuk eksploitasi. Selain itu, WFCL ini berlebihan pada bentuk yang ekstrim. WFCL cenderung menarik perhatian pada bentuk-bentuk pekerjaan anak yang ekstrim dan mencolok, seperti tentara anak, perdagangan anak, atau eksploitasi seksual komersial, sehingga mengabaikan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang lebih umum tapi juga berbahaya, seperti di sektor pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga. Jadi, di bagian berikutnya kita akan membahas the worst form of child labor and the anti-trafficking agenda. Jadi, di Konvensi 182, terutama dalam pasal 3, secara khusus itu melarang beberapa praktik yang menjadi sasaran kampanye internasional untuk mengakhiri perdagangan manusia dan perbudakan global. Jadi 3 poin tersebut ada berbunyi semua bentuk perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan karena utang dan
perhambaan, serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak yang untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Yang kedua, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran untuk produksi pornografi atau pertunjukan pornografi. Tiga, pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan. Di elemen-elemen ini tercermin dalam perjanjian yang lain yang dinegosiasikan dan diadopsi dalam periode yang sama dengan berkembangnya C182. Secara khusus ada tumpang tindih dalam perhatian antara C182 dan agenda global tentang perdagangan manusia dan perbudakan. Protokol Palermo mewajibkan negara-negara untuk mengkriminalisasi dan bekerja sama dalam penuntutan perdagangan manusia, termasuk anak-anak, untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ tubuh. Berikutnya ada the evolution of worst form of child labor in review and oversight. Organisasi Perburuan Internasional memiliki sistem dua tahap dalam memantau kepatuhan negara dalam konvensi yang telah mereka adopsi, termasuk Konvensi Nomor 182 atau C182 tentang bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak. Jadi ya, terdapat dua tahap. Yang pertama tuh dilakukan oleh Committee of Expert atau COE yang meninjau laporan dari negara anggota serta laporan dari serikat pekerja dan pengusaha. Tahap kedua dilakukan oleh Komite on the Application of Standard atau CIS yang menyoroti pelanggaran serius melalui paragraf khusus. Seiring berjalannya waktu, fokus pemantauan C182 ini mengalami perkembangan. Yang awalnya fokus pada sektor pertanian dan usia minim, kini mencakup isu perdagangan manusia, kerja paksa, tentara anak, eksploitasi seksual, dan pekerjaan rumah tangga anak. COI juga merespon laporan dari badan-badan PBB lainnya yang memperluas perspektif ILO tentang bentuk-bentuk eksploitasi anak. ILO membedakan antara kerja paksa dan perdagangan manusia dan tidak selalu menganggap keduanya identik. Misal, perdagangan manusia tidak selalu harus mencakup unsur permintaan korban. Berbeda dengan definisi protokol Palermo. ILO lebih berhati-hati dalam memperluas makna eksploitasi agar tidak menyimpang dari substansi hukum internasional. COI mengamati berbagai isu yang muncul dalam konteks OFCL, termasuk pekerjaan rumah tangga, pengemisan, perdagangan narkoba, penggunaan anak-anak untuk aktivitas kriminal, dan perlakuan terhadap kelompok rentan seperti anak perempuan, anak jalanan, anak migran, dan anak-anak terdampak HIV atau AIDS. Mereka juga menyoroti kurangnya perlindungan hukum, inspeksi ketenagakerjaan, dan akses ke layanan pendidikan dan rehabilitasi. Adopsi protokol nomor 29 tentang kerja paksa dan konvensi 189 tentang pekerjaan rumah tangga juga memperluas memperkuat cakupan C182 meskipun tingkat ratifikasinya lebih rendah. Re-engaging with hazardous work and the move to the supply chain issues. Jadi konvensi ILO C182 memperluas fokus perlindungan anak dengan mencantumkan pekerjaan berbahaya sebagai kategori WFCL yang sebelumnya banyak difokuskan pada isu perdagangan manusia. Namun hingga awal 2010 belum ada definisi baku terkait pekerjaan berbahaya ini. Sehingga negara-negara diminta untuk merumuskannya secara kontekstual dengan konsultasi tripartit. Laporan ILO tahun 2011 menjadi titik balik penting karena pertama kalinya ILO secara eksplisit merinci konsep pekerjaan berbahaya dan menyoroti bahwa anak-anak dalam pekerjaan ini sering terabaikan dibanding isu pekerjaan anak lainnya seperti tentara anak. Laporan ini membagi pekerja anak dalam pekerjaan berbahaya menjadi dua kategori berdasarkan usia dan menyarankan pendekatan berbeda antara perlindungan dan perbaikan kondisi kerja. Dari C180 terdapat eh, rekomendasi berdasarkan R190, yakni yang pertama ada pekerjaan yang membuat
anak-anak terpapar pada pelecehan fisik, psikologis atau seksual, bekerja di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian yang berbahaya atau di ruang terbatas, bekerja dengan mesin, peralatan, dan perkakas yang berbahaya atau melibatkan penanganan manual, eh, atau pengangkutan berat, ini lebih menekankan pada sektor manufaktur dan industri. Yang keempat, bekerja di lingkungan yang tidak sehat, yang dapat misalnya membuat anak terpapar zat, agen, atau proses berbahaya atau suhu tingkat kebisingan atau getaran yang membahayakan kesehatan mereka, dan bekerja dalam kondisi yang sangat sulit seperti bekerja dalam waktu yang lama atau pada malam hari atau bekerja di mana anak dikurung secara tidak wajar di tempat majikan. Eh, Laporan IPEC menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pekerjaan berbahaya oleh anak dengan mendefinisikan bahaya sebagai segala sesuatu yang berpotensi membahayakan. Laporan tersebut mencatat bahwa bahaya umum di tempat kerja dari semua jenis, termasuk bahaya psikososial seperti isolasi atau jam kerja yang panjang, berdampak jauh lebih kuat pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Selain fakta bahwa anak-anak secara fisik dan psikologis lebih rentan daripada orang dewasa, evaluasi bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan dewasa tidak akan memperhitungkan bahaya perkembangan yang dialami oleh anak-anak. Lewat hal ini, ILO juga mengidentifikasi 7 sektor utama terpapar tempat anak terpapar bahaya, terutama pertanian yang menyumbang 59% kasus pekerjaan berbahaya, serta rumah tangga dan manufaktur. Eh, Sebagai bagian akhir dari bacaan ini, terdapat beberapa refleksi ya dari book chapternya. Yang pertama, eh, buku ini berfokus terhadap perdebatan dan menyampaikan data-data terkait eh, pendefinisi batasan minimum pekerja anak dan juga eh, konsep-konsep mengenai WFCL, tapi belum ada analisis mendalam terkait eh, alternatif kebijakan yang dihasilkan. Selain itu juga em, buku, buku ini terdapat beberapa bagian analisis yang dikatakan sedikit bolong-bolong gitu ya, di- karena hanya mention beberapa negara tapi tanpa memberikan konteks yang jelas, sehingga analisisnya eh, kurang mendalam. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke bahan bacaan yang kedua, yaitu di buku The Historical Roots of Human Trafficking. Nah, untuk presentasi kali ini, kami akan membawakan bagian dari buku tersebut, yaitu di bab 11 ya, teman-teman. Nanti untuk topiknya akan kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke penulisnya. Ini ada dua orang perempuan penulisnya. Yang pertama ada Erin Williamson. Beliau adalah Chief Program and Strategy Officer di Love 146. Mungkin teman-teman bisa saja sini bacaannya diartikulasikan bagaimana. Singkatnya, organisasi tersebut adalah organisasi yang berfokus pada pencegahan perdagangan anak dan termasuk juga di dalamnya bagaimana mereka menanggulangi dan juga berfokus pada survivornya gitu, penyintas dari perdagangan anak. Kemudian Erin Williamson juga punya pernah punya master degree di administrasi publik dan berlisensi clinical social worker ya. Kemudian ia juga merupakan Dewan Penasihat US Department of Health and Human Services National on Sex Trafficking on Children and Youth in United States di Amerika Serikat. Kemudian penulis kedua ada Area Flood, sorry. Beliau adalah Managing Director dari US Prevention Love 146. Beliau adalah lulusan dari Health Education and Behavior di University of Florida. Untuk master degree-nya beliau mengambil di School of Public Health di University of Texas dengan konsentrasi di uh, kesehatan masyarakat intinya. Boleh di next?
Oke, jadi topik yang dibahas dalam section buku ini adalah Systemic and Structural Roots of Child Sex Trafficking, the Role of Gender, Race, and Sexual Orientation in Disproportionate Victimization. Nah, dari topiknya sendiri mungkin sudah cukup menggambarkan bahwa hal yang akan dibahas di buku ini adalah bagaimana akar permasalahan dari struktural dan sistemik terhadap perdagangan seksual anak ya. Jadi yang di-highlight di sini adalah bagaimana faktor gender, ras, dan juga orientasi seksual ini menyebabkan mereka menjadikan korban yang disproportionate victimization atau korban-korban yang kalau dibandingkan presentasi populasi mereka dan juga presentasi yang menjadi korban itu tidak proporsional. Artinya ada adanya banyaknya viktimisasi yang terjadi gitu ya, jadinya disproportionate gitu. Nah, kemudian penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa kelompok anak perempuan uh, Black in lalu juga BIPOC atau Black and person of color gitu dan juga kelompok LGBTQ secara tidak proporsional menjadi korban perdagangan seks anak gitu. Nah, namun untuk memberantas kejahatan ini, perdagangan seksual ini selama ini hanya menggunakan pendekatan peradilan pidana atau menggunakan pendekatan berbasis hukuman gitu, dengan fokus kepada pelaku individu dan mempromosikan solusi peradilan pidana. Padahal untuk memberantas kejahatan ini, perdagangan seks anak itu harus dilihat dari faktor sosial, dari masalah sosialnya, politik, dan kesehatan masyarakat dan harus dilihat sebagai isu yang sistemik, bukan sekedar kejahatan individu yang berdasarkan individual risk factor-nya. Jadinya di sini akan fokus pada bagaimana masalah sosial, politik, dan kesehatan masyarakat itu seharusnya bisa menjadi sistem yang bisa melindungi anak, bukan menyebabkan atau melanggengkan kerentanan anak. Oke, bisa di next. Oke, di sini penelitian juga menyatakan bahwa adanya kesenjangan gender atau disparitas gender pada anak perempuan itu mewakili persentase yang lebih besar sebagai korban perdagangan manusia. Lagi-lagi, di penelitian ini menunjukkan kalau misalnya perempuan dengan identitasnya sebagai perempuan itu memiliki faktor kerentanan yang sangat besar ya, sangat besar terhadap terjadinya viktimisasi perdagangan manusia. Nah, untuk melihat mengapa perempuan itu menjadi faktor resiko, terutama perempuan dengan identitas ras atau identitas seksual yang rentan, itu nanti kita akan bahas pada konteks historis kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Nah, kita lanjut. Pertanyaan ini punya dua tesis penting ya. Jika kita ingin mewujudkan dunia tanpa perdagangan manusia, maka perdagangan manusia harus dicegah sejak awal. Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu apa yang membuat anak-anak itu rentan terhadap perdagangan manusia. Yang kedua, bagaimana sistem layanan anak atau child serving system mengatasi kerentanan tersebut. Perlu diingat kalau misalnya perdagangan anak lagi-lagi harus dilihat sebagai masalah sosial, politik, dan kesehatan masyarakat dan harus ditangani secara lebih sistemik, bukan hanya sekedar kejahatan individu misalnya kayak memberikan hukuman kepada korban perempuan yang terlibat dalam perdagangan seksual atau perdagangan manusia gitu misalnya kan. Umumnya itu yang di highlight di buku tersebut gitu. Lebih kalau misalnya peraturan sekarang itu lebih banyak di menghukum individu korbannya gitu. Next slide. Oke. Satu hal yang di-highlight dalam buku ini mengenai bagaimana anak itu bisa menjadi rentan di perdagangan seksual anak adalah trauma. Oke. Kenapa trauma ini menjadi hal yang signifikan? Karena di sini ada penelitian tentang bagaimana trauma di masa kanak-kanak dan juga
itu menjadi lebih rentan karena mereka mengalami rapid development kalau di dalam buku tersebut, atau terjadi perkembangan yang sangat cepat gitu. Jadinya dampak yang dihasilkan dari adanya trauma tersebut akan jauh lebih parah, jauh lebih dramatis gitu pada perkembangan otak dan juga hasil psikopatologisnya. Jadi dari sini dapat dilihat kalau misalnya perkembangan anak itu sangat penting ya. Jadi uh, orang dewasa yang sekitarnya diharapkan itu mampu untuk waras dan tidak terpapar risiko-risiko berbahaya yang dapat ngelit mereka ke perdagangan manusia gitu ya misalnya. Trauma ini juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada historical trauma atau trauma historis. Trauma historis ini adalah trauma kolektif yang dialami oleh sekelompok orang yang memiliki identitas afiliasi atau keadaan yang sama. Dan anggota kelompok itu mungkin mengalami gejala terkait trauma tanpa mengalami peristiwanya. Kalau misalnya diberikan contoh mengenai historical trauma, mungkin kita bisa kembali mengenang kerusuhan 98 yang terjadi pada uh, kelompok Tionghoa ya teman-teman. Jadi walaupun uh, walaupun kejadiannya udah sangat lama pada tahun 1998, tapi sampai sekarang efeknya masih sangat kerasa gitu ya, masih memberikan luka pada kelompok-kelompok Tionghoa, etnis Tionghoa gitu ya. Lalu ada systemic dan internalized oppression, salah satu bentuk trauma juga yang mungkin dialami oleh anak. Systematic oppression ini adalah bentuk ketidakadilan yang tertanam dalam sistem atau struktur masyarakat yang merugikan kelompok tertentu secara terus-menerus. Nah, systematic dan internalized oppression ini mungkin kalau misalnya kita beri contoh itu di bagaimana opresi sistematis yang dilakukan kepada perempuan gitu ya, bahwa perempuan merupakan komoditas, bahwa perempuan itu letaknya subordinat dibandingkan laki-laki begitu. Dan kemudian jika systemic oppression ini misalnya systemic oppression ini juga terjadi kayak bagaimana perempuan kesulitan untuk mendapati pekerjaan yang setara dengan laki-laki dan lain-lain. Dan kemudian jika opresi tersebut secara sistematis dapat terinternalisasi ke diri perempuan itu, maka mereka akan disebut sebagai internalized oppression, atau bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri itu udah terdampak dari adanya opresi tersebut. Misalnya perempuan merasa bahwa misalnya dirinya pantas untuk mendapatkan ini karena mereka perempuan gitu. Mereka wajar sekali mereka dilakukan kekerasan karena mereka misalnya hanya menggunakan pakaian yang minim atau apa. Jadi itu menjadi salah satu bentuk trauma juga akibat adanya systemic oppression ini. Kemudian bagaimana dampak trauma dan opresi pada anak. Nah, akumulasi dari trauma sistemik dan penindasan yang sudah disebutkan di atas tadi itu berdampak negatif pada bagaimana cara anak-anak memandang diri mereka sendiri dalam menghadapi kesulitan dan juga bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Next slide. Oke. Kita akan membahas bagaimana konteks historis perdagangan seks pada perempuan indigenous atau perempuan yang merupakan penduduk asli di suatu daerah gitu. Nah, jadi yang pertama sebuah studi terhadap perempuan indigenous yang mengalami perdagangan dan pelacuran menemukan bahwa perkosaan terhadap perempuan oleh pria kulit putih selama masa kolonialisasi menurunkan harga diri dan status sosial mereka di dalam komunitas. Nah, kemudian sebenarnya komunitas indigenous itu belum mengenal konsep pelacuran sebelum adanya kolonialisme. Ini juga merupakan salah satu fakta yang baru saya tahu setelah saya membaca section buku ini ya. Tetapi ketika ada pria indigenous melihat ada pria kulit putih memperkosa dan juga merendahkan perempuan selama masa kolonialisme, mereka juga mulai memperlakukan perempuan dengan cara yang sama. Kemudian tidak hanya bagaimana mereka merendahkan harga perempuan, kolonialisme juga mendorong adanya kemiskinan ekstrim
pada masyarakat indigenous. Jadi mereka membuat suatu kebijakan yang secara sistematis melucuti masyarakat dari tanah dan juga aset mereka. Akibatnya, perdagangan seks atau berbagai bentuk perdagangan manusia lain itu menjadi salah satu pilihan yang dapat mereka pilih untuk melanjutkan untuk menghidupi kehidupan mereka gitu. Oke, next slide. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kerentanan anak. Terus bagaimana sistem dalam melindungi anak agar tidak menyebabkan mereka jatuh ke dalam human trafficking, child trafficking. Yang pertama yaitu adalah institusi sekolah. Wajar karena institusi sekolah adalah institusi yang paling dekat sama anak-anak gitu ya. Jadi yang pertama, satu dari beberapa hal yang ditemukan adalah sekolah belum menjadi tempat yang aman dan peduli akan trauma yang dialami oleh anak. Jadi sebagian besar sekolah ini belum menyediakan kurikulum yang berbasis trauma atau tenaga kesehatan mental yang memadai atau yang cukup untuk menjaga kesehatan mental mereka. Alih-alih tenaga kesehatan mental, justru banyak peraturan-peraturan sekolah itu yang menyebabkan mereka harus bersinggungan dengan polisi gitu ya. Jadi banyak sekolah yang juga menerapkan hukuman punitif yang justru memperburuk kondisi trauma anak. Kemudian yaitu kebijakan zero tolerance. Nah, kebijakan zero tolerance ini setelah saya kulik kembali ya, mungkin karena di buku tidak terlalu menjelaskan, zero tolerance itu adalah sebuah kebijakan di mana regardless apapun kondisinya, apapun alasannya, kalau misalnya dia ketahuan melanggar suatu aturan, dia akan dikriminalisasi gitu. Jadi benar-benar nggak ada toleransi dalam peraturan apapun. Nah, dalam buku ini dicontohkan yaitu tentang Gun Free School Act. Jadi mungkin kayak larangan untuk tidak membawa senjata gitu dengan pendekatan zero tolerance. Jadi hal ini mendorong kehadiran aparat kepolisian di sekolah dan juga memperlakukan anak-anak yang mungkin mempunyai trauma ini sebagai suatu tindakan yang jahat gitu tanpa didalami lebih lanjut apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kejahatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana diskriminasi struktural ini masih tertanam dalam bagaimana sekolah mendisiplinkan murid mereka. Nah, anak-anak dari komunitas person of color dan LGBTQ ini dilihat ditemukan bahwa mereka itu dihukum lebih keras dibandingkan anak-anak kulit putih dalam pelanggaran serupa. Ini misalnya walaupun hanya 16% gitu dari populasi murid person of color, anak perempuan kulit hitam itu menyumbang 31% dari penangkapan terkait sekolah. Ya. Jadi perlu dipertanyakan kembali bagaimana apakah itu benar-benar adil, benar-benar tanpa diskriminasi dalam penangkapan yang dilakukan di sekolah tersebut. Nah, kemudian kebijakan represif meningkatkan risiko perdagangan manusia. Nah, karena adanya kebijakan tadi yang zero tolerance tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi pada anak, adanya kebijakan represif itu dapat meningkatkan risiko perdagangan manusia. Nah, di buku itu dijelaskan kalau misalnya banyak anak yang meninggalkan sekolah atau sering nggak hadir karena merasa tidak aman atau merasa tidak diterima di sekolahnya. Hal ini tentu saja menjadi faktor yang signifikan ketika anak kebingungan dan tidak sekolah. Mereka sangat mungkin untuk terjerumus, terjatuh ke menjadi korban perdagangan manusia. Nah, di sini solusi yang diberikan adalah sekolah ini sebenarnya punya potensi besar sebagai intervensi pencegahan. Karena survei menemukan bahwa 55% dari anak yang bersekolah ini 55% korban perdagangan manusia itu masih terus-terusan sekolah gitu.
makanya sekolah ini memiliki peluang untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi dan memberikan intervensi yang baik untuk melindungi anak-anak. Lanjut. Oke. Yang kedua yaitu adanya respons sistem child welfare system. Mungkin nanti ini saya juga perlu klarifikasi juga ke Katruli untuk child welfare system itu apa padanannya di Indonesia? Karena kalau misalnya saya terjemahkan secara langsung child welfare system atau uh, lembaga kesejahteraan anak itu mungkin kurang familiar gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia itu seperti apa lembaga atau badannya gitu. Nah, tapi lanjut child welfare system ini yang pertama masih fokus pada individu, bukan pada faktor struktural. Nah, meskipun banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa faktor sosial itu sangat erat kejadiannya terhadap kekerasan terhadap anak, uh, aturan hukum seperti Child Abuse Prevention and Treatment Act justru mengalihkan perhatian ini ke masalah kesehatan mental orang tua. Jadi mereka lebih banyak uh, memberikan kayak sosialisasi tentang bagaimana kesehatan mental orang tua itu berpengaruh terhadap faktor kekerasan anak. Tapi mereka belum lihat mungkin saja kesehatan mental itu bisa menjadi faktor, tapi akar masalahnya itu bisa jadi pada masalah sosial, misalnya adanya kemiskinan, terus adanya sistem pendidikan yang tidak setara, itu jadi belum sepenuhnya ditelaah dalam peraturan ini. Yang kemudian adanya ketimpangan rasial dan kemiskinan yang masih mewarnai child welfare system. Nah, ada konsensus bahwa kemiskinan dan ras ini berperan besar dalam keterlibatan dengan child welfare system. Nah, tapi masih banyak perdebatan bahwa apakah sistem ini benar-benar melindungi untuk anak-anak rentan atau justru memperkuat penindasan terhadap komunitas yang sudah termarginalisasi. Nah, salah satu hal yang dibahas juga mengenai di dalam child welfare system adalah bagaimana historical context dari child removal yang terjadi terjadi pada anak-anak ras kulit hitam dan juga person of color. Jadi terdapat pengambilan paksa anak dengan ras kulit hitam selama era perbudakan dan anak-anak indigenous selama era boarding school yang menciptakan trauma antar generasi. Nah, kemudian praktik ini kemudian berlanjut menurunkan trauma antar generasi ke dalam di sistem child welfare yang modern, di mana banyak anak indigenous dan anak ras kulit hitam yang tidak proporsional itu masih dipisahkan dari keluarganya. Kemudian yang terakhir ada respons sistem untuk juvenile justice atau sistem peradilan pidana anak. Nah, satu hal yang paling sering di-highlight adalah tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak itu terlalu punitif dibandingkan rehabilitatif. Ini mungkin juga sering kita pelajarin sebelumnya di pelajaran mata kuliah penologi ya, tentang paradigma penghukuman. Jadi dimulai pada tahun 1825, sistem ini awalnya bertujuan untuk mendisiplinkan dan mendidik anak miskin. Sejak awal, anak-anak imigran dan ras kulit hitam dan indigenous dan juga people of color juga udah overrepresented nih. Diskriminasi rasial dan gender ini sangat terlihat, misalnya definisi delinquent bagi anak perempuan yang mencakup norma moral seperti bergaul dengan orang immoral. Nah, selain dia masih punitif instead of rehabilitatif, ini juga masih ada diskriminasi perempuan yang mungkin pada tahun 1825 itu posisi kayak emansipasi perempuan itu belum banyak disuarakan gitu ya. Jadinya bagaimana mereka mendefinisikan kejahatan yang dilakukan perempuan itu sudah sangat berbeda dengan yang sekarang. Dulu itu anak perempuan yang dianggap jahat itu
as simple as mereka bergaul dengan orang yang immoral gitu, walaupun mereka tidak melakukan kejahatan tersebut. Itu salah satu contohnya. Oke, masih berlanjut, yaitu perubahan fokus dari rehabilitasi kehukuman. Jadi di antara 1920 sampai 1960, dan juga puncaknya di 1990, terdapat fokus paradigma ya dari tough on crime atau ya pendekatan yang punitif gitu. Meskipun kejahatan pada anak-anak itu menurun drastis, tapi kebijakan federal ini justru memperketat hukuman. Baru belakangan ini muncul kesadaran bahwa pendekatan hukuman tidak efektif dan mulai kembali ke pendekatan rehabilitatif. Next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahan bacaan ketiga, yakni judulnya Handbook of Sex Trafficking, bagian tulisan yang ditulis oleh Irma M. Baron dan Colin First, yang berjudul Men's, Boys, and LGBTQ, Invisible Victims of Human Trafficking. Jadi tadi kalau misalkan di bagian sebelumnya, Renita fokus membahas terkait dengan bagaimana perdagangan anak terjadi, khususnya di perempuan gitu. Tulisan ini berusaha untuk membahas dari sisi seberangnya, bahwa anak laki-laki, laki-laki, dan juga kelompok anak yang eh, mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBTQ itu juga rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya pada perdagangan anak. Nah, tulisan ini ditulis oleh Irma Emberan dan Colin Frost. Untuk Irma Emberan, latar belakangnya dia seorang psikolog. Dia doktoral program psikologi di Albizu University. Eh, Setelah berpengalaman mengikuti beberapa konferensi seperti American Psychological Association, International Violence and Trauma, Society for Cross-Cultural Research, dan punya ketertarikan pada bagaimana treatment yang harusnya berlakukan kepada seorang individu, pasangan, dan keluarga, sehingga tidak heran jika nanti di di tulisannya ini sangat kental dengan bagaimana harusnya seorang korban itu diberlakukan. Nah, namun untuk yang Colin Frost, kami mengalami kendala gitu dalam menemukan profilnya, sehingga untuk tulisan ini kita asumsikan bahwa Colin Frost ini memiliki latar belakang yang kurang lebih sama. Nanti mungkin jika teman-teman ada menemukan eh, profilnya lebih lanjut, bisa dikabarkan untuk kita update profilnya. Next. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa adanya invisible human trafficking victim gitu, yakni anak laki-laki, ada dan juga laki-laki dewasa, dan juga bagian kelompok dari LGBTQ. Nah, ini tuh dimulai dari mana sih? Di sini kami mengidentifikasikan tiga hal gitu yang mungkin lekat di kehidupan masyarakat kita. Yang pertama adalah paham bahwa anak laki-laki itu lebih kuat dan dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman punya adik atau punya ponakan atau punya tetangga, itu pasti sering dibilang, ih anak laki-laki nggak boleh nangis, oh anak laki-laki gitu aja kok takut, iya anak laki-laki gitu aja kok nggak bisa. Nah, mungkin ini sangat dekat ya di kehidupan kita. Terus yang kedua, ini ada juga anggapan bahwa seorang perempuan itu harus dilindungi dan dipimpin oleh laki-laki. Artinya perempuan itu selalu yang mengekor dan laki-laki yang di depan, dan seorang laki-laki itu harus bisa memimpin. Terus yang ketiga adalah terkait dengan preferensi seksual, yakni senormalnya masyarakat, perspektif masyarakat pada umumnya, yakni laki-laki dengan perempuan dan juga sebaliknya. Nah, ketiga hal ini tadi memberikan dampak gitu yang secara tidak langsung itu mempengaruhi terjadinya fenomena-fenomena yang dibahas dalam tulisan ini. Yang pertama, terkait dengan konteks perdagangan manusia, perlindungan itu hanya banyak berfokus pada anak perempuan dan perempuan itu semata, sehingga orang menganggap bahwa misalkan ada anak laki-laki atau laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia, itu adalah salah mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua, anak laki-laki memiliki tekanan untuk terlihat kuat dan tidak menunjukkan kerentanan. Nah, jadi mungkin dirasakan juga nih, mungkin bagi teman-teman atau misalkan ada punya adik laki-laki atau kakak laki-laki, mungkin coba ditanya adalah mungkin mereka bakal merasa takut untuk mengungkapkan kesedihan atau mengungkapkan perasaan mereka, karena itu tadi tuntutan dari kecil selalu dikasih tahu bahwa laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus terlihat kuat apapun dalam kondisinya. Dan yang ketiga, terkait dengan preferensi seksual, adanya ketakutan
mengungkapkan identitas atau orientasi seksual karena takut untuk dikucilkan, takut untuk mendapatkan diskriminasi, dan takut untuk kehilangan teman yang sebelumnya sudah ada di sampingnya. Nah, di sini adalah faktor-faktor dan dampak dari bagaimana stereotip dan stigma itu terbentuk yang mengakibatkan salah satunya invisible human trafficking itu terjadi di anak laki-laki, laki-laki dan juga kelompok anak yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBTQ. Next. Nah, stereotip dan stigmanya seperti itu, padahal faktanya, ini kami kumpulkan fakta-fakta yang ada di buku, di tulisan Baron dan Frost. Yang pertama itu negara Afghanistan. Afghanistan dengan pendekatan bisa dibilang konservatif gitu ya, yang mana mungkin perempuan di sana, kalau di buku disebutkan bahwa salah satu tempat terburuk untuk perempuan hidup itu di Afghanistan. Namun di faktanya di situ disebutkan bahwa anak laki-laki lebih sering menjadi korban dari perdagangan manusia. Kemudian terkait dengan industri pornografi disebutkan bahwa anak industri pornografi anak memiliki lebih dari setengah korban. Itu dimulai atau diawali dari anak laki-laki. Nah, dari sini dapat dimunculkan kembali asumsi bahwa itu korban itu pasti berasal dari latar belakang yang keluarganya miskin, atau itu pasti korban berasal dari mereka yang tidak bersekolah sampai dengan sarjana, atau mereka yang putus sekolah, atau itu pasti mereka yang dari keluarganya tidak utuh, atau mereka yang keluarganya berpisah orang tuanya, atau orang tuanya tidak perhatian. Namun, eh, patut digarisbawahi bahwa siapapun dapat menjadi korban. Di buku dicontohkan untuk di negara Belarusia dan juga Ukraina bahwa mayoritas korban yang ada di dua negara tersebut, mereka itu memiliki pelatihan kejuruan. Artinya mereka memiliki kompetensi untuk eh, profesinya masing-masing. Entah itu kompetensi kejuruan menjadi mekanik, kompetensi kejuruan untuk menjadi engineer, dan kompetensi kejuruan lainnya. Artinya mereka secara latar pendidikan atau latar belakang kemampuan mereka bukanlah dari yang terbelakang. Kemudian di Belarus, ini perbandingan antara Belarus dan Ukraina, korban kebanyakan menganggur, tapi di Ukraina korban itu sedikit yang menganggur. Artinya ada laki-laki, ini konteksnya laki-laki dewasa ya, yang dia itu memiliki pekerjaan tapi namun tetap bisa untuk menjadi korban perdagangan manusia. Kemudian tidak puas terhadap pekerjaan, artinya mereka pun untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anaknya dan istrinya itu dengan pekerjaan yang ada tidak cukup, sehingga mereka terpengaruh oleh para pelaku, sehingga mereka menjadi korban dari perdagangan manusia. Kemudian Asia itu menyumbang setengah dari total jumlah korban perdagangan manusia. Disebutkan juga bahwa anak laki-laki itu sering menjadi korban eksploitasi dalam konteks eksploitasi seksual atau komersial seks CSI, commercial sexual exploitation, dan juga kerja paksa. Nah, pada motifnya ini ditemukan pola bahwa korban, khususnya anak laki-laki, itu mengalami kekerasan, sering juga berpindah lokasi agar agar mereka tidak tertangkap. Kemudian pengawasan ketat oleh para pelaku, penghilangan identitas. Jadi ketika anak laki-laki menjadi korban, identitasnya ditarik. Kemudian kesulitan akses kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, mandi cuci kakus, dan lain-lain, serta adanya pengaruh obat dan alkohol sebagai anestesi. Nah, ini yang menarik, ditemukan bahwa eh, obat-obatan itu diberikan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam artian seperti ini, semisal dia sedang kelaparan, para pelaku akan memberikan kepada korban yang kebanyakan itu anak-anak itu obat-obatan ini agar agar anak-anak ini merasa seolah-olah dirinya mereka terus kenyang, dan juga diberikan alkohol supaya mereka terus berada dalam kesadaran. Eksploitasi seperti ini yang ditemukan pola yang terjadi pada kasus anak laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak. Nah, kemudian ditemukan bahwa tantangannya apa saja yang mengakibatkan ini semua terjadi. Mungkin untuk
tantangan ini bisa general gitu ya, nggak hanya ada untuk nggak hanya bisa diterapkan pada perdagangan anak laki-laki, namun bisa juga untuk perdagangan perempuan, yakni tingkat hukuman pelaku rendah. Umumnya pelaku tidak dihukum dengan hukuman yang berat karena balik lagi mungkin prioritas isu yang ditangani, prioritas perdagangan manusia, perdagangan anak khususnya itu bukan menjadi prioritas. Nah, ini berhubungan yang kedua bahwa tidak dianggap sebagai isu yang menarik bagi media mainstream. Artinya media mainstream pasti lebih berusaha mencari berita-berita yang bisa menarik untuk membacanya, misalkan eh, berita politik, berita ekonomi, ataupun jika berita-berita kejahatan, mereka tidak memandang bahwa isu perdagangan manusia atau perdagangan anak itu sebagai isu yang menarik. Yang ketiga, shelter yang terbatas. Shelter itu tempat semacam tempat perawatan gitu ya. Kita bilangnya mereka-mereka atau tempat rehabilitasi itu kita bisa bilang mereka-mereka yang menjadi korban tidak bisa ditampung di tempat rehabilitasi yang layak. Nantinya di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingannya. Sehingga korban ini akan kesulitan untuk mencapai akses layanan yang memadai sehingga korban akan mengalami viktimisasi yang lebih berlanjut. Kemudian adanya bias gender yang tadi seperti dari di awal saya sebutkan, adanya perbedaan perlakuan bagaimana menangani anak korban laki-laki dan juga anak korban perempuan. Next. Nah, kondisi lebih parah dialami kelompok anak yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok LGBTQ. Banyak remaja LGBTQ menjadi tunawisma atau mereka yang mengalami kondisi homelessness gitu ya. Mungkin kalau saya tidak salah sebut, karena mereka diusir dari rumahnya akibat mereka mengungkapkan preferensi atau orientasi seksual mereka. Dari sini mereka mengalami penolakan secara keluarga, perundungan, dan juga pengucilan. Nah, di sini ada beberapa angka-angka gitu ya, statistik yang menyebutkan bahwa 26% remaja gay atau lesbian dipaksa keluar dari rumah karena konflik orientasi seksual. Kemudian 40% dari keseluruhan remaja tunawisma disettle di Amerika Serikat dan diidentifikasikan sebagai gay, lesbian, atau biseksual. Kemudian 1:400 ini adalah perbandingan satu kasur untuk 400 remaja LGBTQ yang tunawisma. Ini berarti adanya ketidakcukupan okupansi yang sangat berlebih dari penampung shelter yang ada. Kemudian 33% adalah peluang remaja yang ada di jalanan direkrut untuk menjadi korban eksploitasi seksual dalam 48 jam. Kalau di buku itu perbandingannya adalah satu dari tiga remaja itu berpeluang direkrut oleh para pelaku untuk menjadi korban, kemudian dijadikan sebagai pekerja yang ujung-ujungnya mengarah pada eksploitasi seksual dan juga pada pekerja paksa dalam kurun waktu 48 jam. Nah, dari sini kita dapat identifikasikan bahwa terdapat kerentanan ganda yang dialami oleh para remaja LGBTQ. Yang pertama adanya riwayat kekerasan emosional, fisik, dan seksual yang mengarah kepada trauma. Tadi Renita secara komprehensif sudah menjelaskan bagaimana traumanya. Yang kedua, pelaku mengendalikan korban dengan rasa takut, obat-obatan, dan alkohol. Nah, karena umumnya mereka yang eh, remaja LGBTQ tadi memiliki ketidakmampuan dalam mengakses entah itu tempat tinggal atau kebutuhan dasar. Para pelaku ini memanfaatkan rasa-rasa ini untuk mengendalikan para korban dengan apa? Dengan obat-obatan, dengan alkohol, dan juga dengan pengancaman. Kemudian ada survival sex. Survival sex ini mereka para korban bekerja sebagai CSE, Commercial Sexual Exploitation. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk mereka mampu menyambung hidupnya. Baik lagi bukan karena kemauan diri sendiri, tapi karena tuntutan, entah itu pengaruh dari pelaku ataupun pengaruh dari obat-obatan dan alkohol yang diberikan. Kemudian minim akses layanan mental dan fisik. Jadi Baron dan Frost juga mengidentifikasi bahwa para korban yang menjadi korban tidak mendapatkan layanan mental dan fisik yang memadai. Artinya mereka masih sering, karena mereka dampak dari stereotip dan stigma yang terbentuk, mereka masih kesulitan dalam mengakses layanan mental dan fisik yang harusnya menjadi hak mereka. Kemudian pengabaian dari organisasi berbasis agama yang masih sangat konservatif dan cenderung menolak kehadiran dari mereka ini
untuk diberikan semacam pertolongan ataupun bantuan yang mengakibatkan para korban semakin jauh dari pertolongan. Dan kemudian stigma yang terbentuk di masyarakat ataupun di para penegak hukum terhadap para kelompok remaja LGBTQ. Nah, yang menarik ditemukan fakta bahwa di negara Arab Saudi, Qatar dan juga Uni Emirat Arab itu menjadi destinasi utama remaja LGBTQ Afrika untuk diperbudak secara seksual. Dari sini jika kita identifikasi negaranya gitu ya, tiga negara ini kan bisa dibilang negara dari Timur Tengah yang eh, ajaran agamanya gitu sangat kuat. Yang tadi kalau misalkan faktor kerentanan gandanya salah satunya adalah pengabaian dari organisasi berbasis agama, tetapi di tiga negara ini dengan mayoritas di satu agama, justru mereka menjadi destinasi utama remaja LGBT Afrika untuk diperbudak secara seksual. Artinya ada semacam anomali di sini yang terjadi. Dan mungkin ini kan datanya kalau tidak salah itu sekitar tahun 2013 sampai 2015. Bisa jadi ketika di tahun 2025 banyak negara-negara lain yang muncul yang mereka kondisi kebijakan utama negaranya, kondisi realitas sosialnya itu memberikan hal yang bertolak belakang. Next. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung atau memperparah anak laki-laki, laki-laki dan juga remaja yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBTQ untuk semakin rentan menjadi korban perdagangan anak. Yang pertama kami lihat dari faktor demografi, adanya stigma atau kejadian bahwa remaja kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksploitasi seksual komersial baik di usia muda maupun dewasa. Banyak dari kita beranggapan bahwa standar kecantikan ideal adalah mereka yang berkulit putih, maka mereka yang berkulit putih itu akan lebih rentan untuk menjadi korban perdagangan anak atau perdagangan manusia. Tapi kenyataannya fakta yang disebutkan di dalam buku menuliskan bahwa justru remaja yang kulit hitam yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban eksploitasi seksual. Kemudian yang kedua dari faktor keluarga, anak dari orang tua yang memiliki ketergantungan obat memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban. Artinya bagaimana kondisi orang tua seperti mungkin tadi penjelasan sebelumnya oleh Renita itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi dia dalam melakukan parenting dan bagaimana dia dalam memperlakukan anak. Kemudian anak dengan pengalaman seks pertama di usia yang sangat muda itu juga cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban perdagangan anak ataupun perdagangan manusia. Kemudian ada juga faktor advokasi yakni adanya angka yang cukup signifikan 50% korban perdagangan manusia adalah laki-laki tetapi jarang disuarakan. Eh, Jarang disuarakan ini yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan untuk anak korban dari laki-laki dan juga anak korban dari perempuan. Kemudian dari faktor sumber daya, adanya minimnya kesadaran dan pengakuan diri yang tadi mereka yang sebenarnya itu adalah korban, mereka enggan mengidentifikasikan diri sebagai korban karena ketika mereka mengidentifikasikan diri sebagai korban, mereka akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, entah itu dari temannya, dari keluarganya, dan juga dari tempat yang seharusnya itu memperlakukan mereka dengan baik dalam konteks tempat rehabilitasi ataupun dari pemerintah tersebut. Kemudian ketiadaan bantuan tenaga ahli dan juga shelter dan juga minimnya data. Minimnya data di sini dalam artian kita masih kesulitan dalam mengakses angka pasti terkait dengan jumlah korban dari anak laki-laki, anak ataupun laki-laki dan juga remaja LGBTQ yang valid gitu datanya. Kemudian faktor kesehatan mental tadi dijelaskan juga ada trauma seksual, adanya perilaku pertemanan sebaya dan juga tidak memiliki kesempatan bersuara. Kemudian sistem perlindungan faktor sistem perlindungan tadi Renita juga sudah menjelaskan bagaimana juvenile system dan itu juga menjadi faktor dalam permasalahan ini yakni menangkap anak laki-laki merujuk anak perempuan ke layanan sosial. Adanya perbedaan perlakuan di sini. Yang kedua, anak laki-laki pada akhirnya ditetapkan sebagai pelaku bukanlah korban. Padahal ketika kita melihat di sini kita tidak bisa membeda-bedakan perlakuan apapun gendernya gitu ya, harus sama. Kemudian adanya faktor korban yang enggan melapor karena dampak atau setelahnya, ya dampak setelahnya yang didapatkan setelah mereka melapor dan juga yang ini mengakibatkan kepada tingkat pelaporan yang rendah. Next.
Nah, kemudian di tulisan ini menghadirkan bahwa bagaimana solusi yang tepat gitu. Apakah dekriminalisasi sebagai solusi? Dekriminalisasi itu kalau yang saya pahami adalah adanya upaya yang sebelumnya digolongkan sebagai sebuah tindakan kriminal menjadi tidak digolongkan sebagai tindakan kriminal. Nah, kemudian Amnesty International mendukung dekriminalisasi pekerja seks untuk memberikan hak lebih bagi mereka yang bekerja karena tuntutan kondisi yang mereka alami. Tujuannya untuk mengurangi stigma, memperbaiki hubungan dengan penegakan hukum, dan menguatkan larangan terkait perdagangan manusia. Namun fakta yang didapatkan di buku menyebutkan hal yang agak bertolak belakang dari tujuan awalnya. Yang pertama, dari contoh di negara Belanda, mereka ini menegakkan prostitusi, tetapi didapatkan fakta bahwa industri seks ilegal itu ternyata tetap berkembang. Yang pertama, adanya kekurangan dana dan personel. Kekurangan dana dalam artian mereka yang rumah rumah bordil, kita sebutnya misalkan semacam rumah bordil gitu ya, rumah bordil legal itu tidak memberikan dana yang cukup atau tidak menghasilkan dana yang banyak dibanding mereka-mereka rumah bordil yang ilegal, dan juga kekurangan personel dalam artian mereka yang mengawasi. Kemudian adanya faktor kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah dan juga fokus berlebihan pada bordil ilegal bukan eksploitasi ilegal. Jadi fokusnya itu justru bagaimana membatasi tempatnya, bukan untuk membatasi bagaimana proses itu terjadi di tempatnya, yakni proses eksploitasi ilegal. Kemudian adanya ditemukan faktor bahwa pemerintah itu hanya berfokus pada solusi kecil, tetapi tidak mengatasi akar masalah. Atau kalau misalkan di buku disebutkannya eight bean solution, atau kebijakan yang tambal sulam gitu. Hanya berfokus pada solusi kecil, tapi akar masalahnya itu tidak teratasi. Kemudian penekanan pada hukuman bukan layanan pencegahan bagi kelompok berisiko, atau tadi kalau Renita menyebutkan terlalu bersifat punitif daripada rehabilitatif. Kemudian hukum dibuat tidak dengan dasar pendidikan dan riset yang kuat, eh, hanya berdasarkan istilahnya reaktif dari apa yang terjadi. Kemudian penegak hukum masih memiliki stereotip pelaku pada laki-laki dan anak laki-laki. Kemudian disebutkan bahwa fokus masalah ini tidak hanya sebatas gender saja, namun ada juga faktor kebijakan hukum, pelatihan profesional, dan juga edukasi publik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dekriminalisasi yang dilakukan jika hanya dalam konteks melegalkan saja itu belum membuat korban dari perdagangan anak ataupun perdagangan manusia itu tidak terlindungi secara menyeluruh. Tetapi jika bagaimana praktek eksploitasi, bagaimana praktek eh, pemberian layanan, bagaimana praktek untuk penanganan ini tidak diperbaiki, maka dekriminalisasi itu bukanlah menjadi solusi yang tepat ataupun belum membuat korban terlindungi secara menyeluruh. Next. Kemudian refleksi dari tulisan yang ditulis oleh Baron dan Frost. Yang pertama, beberapa pembahasan tidak tersusun secara koheren dan konsisten. Di sini maksudnya adalah bagaimana penjelasan terkait dengan trauma, bagaimana penjelasan terkait dengan penggunaan obat-obatan terlarang, itu tuh dalam setiap subbab itu diberikan secara berulang, sehingga kita sebagai pembaca harus memahami konteks agar tidak tercampur. Nah, seperti ketika menyusun PPT presentasi ini, kami harus membuat mapping dulu pembahasan supaya pembahasan bisa berlangsung secara koheren dan juga tidak menyulitkan para pendengar untuk mendengar presentasi. Yang kedua, data terlalu bersifat kuantitatif, perspektif korban kurang mendalam. Dalam artian seperti ini, tadi juga di bagian presentasi sudah disebutkan data-data, angka-angka terkait dengan perdagangan atau korban perdagangan anak atau perdagangan manusia dan juga bagaimana kondisinya. Tetapi dari kami melihat salah satu perspektif dari korban minimal satu saja tidak ada gitu. Dalam perspektif korban dalam artian tidak ada wawancara yang mendalam terhadap korban, sehingga ketika tulisan ini banyak membahas korban, namun perspektif korbannya itu kami rasa kurang mendalam. Kemudian minimnya analisis mendalam terhadap alternatif kebijakan yang dihasilkan, seperti tadi misalkan ada perdebatan terkait dengan dekriminalisasi, namun di tulisan tidak ditemukan adanya saran yang komprehensif. Jika tidak dekriminalisasi lantas harus apa gitu. Nah, jadi ini yang harus kami cari juga
kami rumuskan juga yang kemudian yang terakhir adanya kurangnya perspektif gender yang seimbang. Karena tulisan ini memiliki stance untuk pembelaan terhadap anak laki-laki. Habis itu ada laki-laki dan juga remaja LGBTQ. Jika pembaca tidak pintar-pintar dalam memahami stance ini, takutnya dikhawatirkan pembaca menyimpulkan bahwa eh, penulis tidak memiliki stance pada perempuan karena pembahasan terkait dengan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan ini cukup bisa dibilang cukup kontras lah dalam tulisan ini sehingga para pembaca harus pintar-pintar memahami konteks bahwa eh, penulis tetap memiliki stand untuk tidak adanya perbedaan perlakuan eh, antara laki-laki dan perempuan. Namun jika kita tidak cermat dalam membahas, tidak cermat dalam membaca, kita dapat memahami bahwa penulis ini memiliki stance untuk membela laki-laki daripada perempuan. Next. Jadi di sini terdapat pertanyaan terkait bagaimana em, implementasi kebijakan yang bertujuan mencegah dan melawan perdagangan anak. Jadi berdasarkan bacaan yang pertama terkait dengan child labor, situasi saat ini, eh, situasi saat ini dalam kondisi global tuh masih dihadapi oleh adanya perdebatan antar batas umur minimum dengan WFCL. Jadi dalam praktiknya negara seringkali mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan berbasis usia secara konsisten. Misalnya, kalau ada anak berusia 16 tahun, secara hukum masih dianggap anak dan harus dilindungi dari bentuk-bentuk terburuk pekerjaan, termasuk perdagangan. Namun dalam konteks kemiskinan, banyak usia ini yang telah bekerja dan dianggap dewasa secara sosial. Hal ini menyulitkan identifikasi apakah anak tersebut bekerja secara legal atau justru menjadi korban WFCL, seperti perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja. Hal ini juga berdampak pada banyak praktik perdagangan anak terselubung dalam bentuk pekerjaan ringan atau pekerjaan informal yang tampak sah, tapi secara substansi masih masuk dalam kategori WFCL. Misalnya, anak yang magang di industri atau membantu pekerjaan rumah tangga keluarga bisa saja mengalami eksploitasi, kerja paksa, atau dibayar tidak layak. Yang dimana ini tuh melanggar prinsip-prinsip dalam WFCL meski usianya belum menyentuh batas legal kerja. Selain itu, ada juga implementasi kebijakan juga sering terkendala oleh lemahnya penegakan hukum. Banyak negara tidak memiliki sistem inspeksi tenaga kerja yang efektif, terutama di sektor informal atau di wilayah-wilayah terpencil yang menjadi sumber perdagangan anak. Akibatnya, meski undang-undang tentang batas usia dan larangan WFCL sudah ada dalam praktiknya, perdagangan anak tetap berlangsung. Penekanan berlebihan pada batas usia minimum tanpa memperhatikan akar persoalan seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, atau ketimpangan gender justru bisa memperburuk kondisi anak, yang dimana anak-anak yang dilarang bekerja karena belum cukup usia tapi tidak mendapatkan akses pendidikan atau dukungan ekonomi akhirnya malah terdorong ke sektor kerja yang lebih tersembunyi dan rawan eksploitasi, termasuk menjadi korban perdagangan. Dalam hal ini, kebijakan yang ingin mencegah perdagangan anak tidak bisa hanya kita berpatok pada usia formal. Implementasi harus mempertimbangkan eh, situasi di lapangan dan memperkuat perlindungan substansial pada anak, yaitu menjauhkan mereka dari pekerjaan berbahaya, membuka akses pendidikan, dan membuka alternatif ekonomi bagi keluarga. Selain itu, diperlukan juga integrasi antara Konvensi nomor 138 tentang pembatasan umur dan juga eh, Konvensi nomor 182 yang dimana harus dilakukan secara harmonis dan juga kontekstual. Ya, kemudian rumusan kebijakan kami implement, yang kami rumuskan seperti itu, kami tetap dengan stance yakni apapun gender dan preferensi seksual dari korban, penanganan terhadap korban perdagangan anak itu harus setara, eh, tidak membeda-bedakan adanya antara anak korban laki-laki dan juga anak korban perempuan ataupun anak korban LGBTQ. Kemudian rumusan kebijakan untuk perdagangan anak atau pencegahan perdagangan anak ini harus memiliki unsur yang pertama, seperti penjelasan dari Gilbert tadi, tidak berpatokan pada usia formal, artinya mereka harus bisa
memiliki semacam pemahaman yang mendalam gitu bahwa usia formal itu tidak serta-merta menentukan bagaimana anak itu berperilaku atau seseorang itu berperilaku. Kemudian yang kedua inklusif dalam artian tidak bias gender dan juga bias preferensi seksual. Kemudian yang ketiga evidence and research based policy dalam artian kebijakan yang dihasilkan itu harus sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan, data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga research based policy dalam artian research based policy harus sesuai dengan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah terjadi pada kasus konteks perdagangan anak. Kemudian mengedepankan perspektif korban, tidak tidak menjadikan korban sebagai objek hukuman atau objek penahanan, dan juga yang terakhir yang terpenting adalah kebijakan yang dihasilkan itu kebijakan yang harus menyentuh akar masalah bukan hanya sebagai kebijakan yang tambal sulam. Next. Ya. Jadi di video ini seorang korban berinisial JA, dia itu lahir di daerah yang cukup konservatif gitu, di daerah Texas kalau nggak salah, Texas Amerika Serikat. Nah, sejak awal korban JA ini menyadari bahwa dia itu kan laki-laki, tapi dia itu tidak semaskulin laki-laki atau teman sebayanya yang lain. Dan dia merasa bahwa sepertinya ketertarikan dia itu tidak pada lawan jenis atau perempuan, tapi dengan laki-laki teman sebayanya. Dari sini ketika JA berusaha untuk menceritakan ini kepada orang tuanya, kepada keluarganya, orang tuanya menolak bahwa itu perasaan kamu saja. Dan sebenarnya kamu tidak seperti itu gitu. Nah, tapi semakin dewasa apa yang disampaikan orang tuanya ini tidak terjadi dan apa yang diyakini oleh JA ini terus menerus untuk istilahnya tervalidasi. Nah, ketika JA tumbuh dewasa, JA itu berkomunikasi lewat media sosial. Dia bertemu dengan salah satu teman laki-lakinya berusia, kalau di sini disebutkan usia sekitar 30 tahun, yang memiliki kondisi yang sama dengan JA. Di situ mereka memiliki ketertarikan satu sama lain, mereka berkomunikasi secara intens dan akhirnya ketika JA pindah ke luar kota, yang artinya JA hidup secara sendiri dan JA juga sudah berhak untuk menentukan bagaimana dirinya, dan dia akhirnya bertemu dengan teman laki-laki yang bertemu di sosial media itu dan akhirnya mereka tinggal bersama. Namun ketika tinggal bersama ditemukan fakta bahwa teman laki-lakinya ini banyak melakukan manipulasi yang bersifat manipulatif. Salah satunya teman laki-lakinya ini sering meminta JA untuk berpose dengan tidak berbusana yang nantinya akan disimpan secara pribadi oleh teman laki-lakinya tersebut. Nah, ketika JA dan teman laki-lakinya ini sudah tidak berhubungan lagi dan juga JA mengalami kekerasan abusif dari teman laki-lakinya, perundungan, pengucilan, dan dia akhirnya sudah tidak berhubungan lagi, ternyata JA ini menemukan foto yang awalnya itu diserahkan ke teman laki-lakinya untuk konsumsi pribadi, ternyata itu tersebar di sosial media. Nah, di situ JA tidak tahu harus bercerita kepada siapa, dia mengalami ketakutan, dan dia mengalami trauma secara bertahun-tahun. Nah, kebetulannya si teman laki-lakinya ini juga memiliki kasus yang sama dengan korban-korban yang lain. Nah, sehingga terbongkarnya cerita ini adalah ketika teman laki-lakinya ini masuk berita, ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan kasus yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh JA. Baru di situ kemudian JA menghubungi layanan bantuan dan menceritakan kisahnya kepada aparat penegak hukum. Dan kemudian lahirlah video ini yang menceritakan bagaimana kisah hidup JA dari awal hingga bagaimana dia mengalami traumanya dan bagaimana dia menghadapi situasi yang dialami selama masa-masa sulitnya. Mungkin teman-teman nanti bisa menonton secara pribadi karena ini 20 menit dan dari kami ini
sesuai dengan apa yang dijelaskan di buku dan di bahan presentasi ini. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dan sekian presentasi dari kami dari kelompok Jirevat, Gilbert, Renita, Fadel. Kami undur diri.